Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairul Rabbun karim wa antal fashfa' lana ila karim ya ayyuhal alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah muwasilatin hadratil aniyah ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musa'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yasir iftawadina qurib alifina ya Rabbana qurib alifina ya Rabbana qurib alifina ya Rabbana amma ba'da. Terhormat Bapak Pramu Perjuangan Waitiyah, yang terhormat Panitia Penyelenggara Mujadah Kubro yang mendapat fadl dari Allah, yang terhormat para bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, yang terhormat para bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, kaum pemuda, yang terhormat para khotimul waidiyah tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten dan kota, tingkat kecamatan, PW tingkat desa, dan imam jamaah yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita berdapat bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita bisa menyelenggarakan Mujadah Kubro gelombang yang pertama yang diperlukan para Bapak Khotimul Waidiyah tingkat pusat maupun daerah. Mudah-mudahan acara malam hari ini betul-betul diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jamil abtab min awwalihim ila akhirihim, khususnya beliau zaman wa awalih asairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karomatihim
wa matana bi amdatihim kama yarbuka wa bi ma bin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu pada kita, sehingga acara ini betul-betul mendapat ridho dari Allah SWT wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang kami hormati, para khotimul waidiyah, baik tingkat pusat sampai daerah. Malam hari ini malam yang pertama yang diperuntukkan para khotimul waidiyah pusat daerah, baik itu para bapak, para ibu, para remaja waidiyah, semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mensukseskan mudahlah gelombang. Apabila malam hari ini sukses diterima oleh Allah SWT wa Rasulullah SAW, dibukakan kesadaran kita, warga kita, umat masyarakat, bahkan bangsa Indonesia, hingga berbondong-bondong fafiru ilallah wa Rasulullah SAW, maka selanjutnya akan diberi oleh Allah barokah yang soalnya ma asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu, sesuatu yang awalnya berjaya, sukses, maka di akhirnya juga nanti diberi sukses. Sebaliknya, jika awalnya itu tidak sukses, gelap, kemungkinan besar akhirnya juga gelap. Karena itu mari kita tok kekuatan batinnya kita untuk menerima fadl rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya bagi kita, yang akan kita sampaikan kepada umat dan masyarakat hingga mereka berbondong-bondong fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang kami hormati, Perjuangan Waidiyah mengajak umat dan masyarakat iman kepada Allah, jauh pada keimanan kita, jauh pada keislaman kita, jauh pada ihsan kita. Para bapak, para ibu hormati, tidak ada ihsan tanpa adanya ma'rifat, dan tidak ada ma'rifat tanpa adanya iman. Maka ma'rifat ini sunya asarul iman. Jika iman kita itu tepat, maka kita akan diberikan oleh Allah ma'rifat kepada Allah. Jika ma'rifat kita itu tepat, maka kita akan diberi warid amaliyah yang sempurna. Tapi jika itu palsu, imannya palsu, atau lepas pergi, maka ma'rifat itu hilang. Dan jika ma'rifat hilang, pasti
amalia ibadah telah hilang. Para bapak, para ibu yang kami hormati, walaupun kata iman dan makrifat ini nanti berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Imannya orang umum, makrifatnya orang umum, maupun amalia orang umum. Imannya orang yang khos, dia betul-betul amanu wattaqo 100%, sehingga dia betul-betul fana dengan keimanannya itu, hingga tiada kecuali Allah SWT. Ketika dia bisa mampu melihat hanya Allah, maka fanalah dirinya lebur. Dia tidak merasa hidup, tidak bisa merasa pandai, tidak merasa beramal. Semua amaliyah perbuatannya adalah Allah. Hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna ilam. Sehingga kita tidak melihat, tidak menemukan, tidak berjuang, tidak mendengar, semuanya adalah Allah. Itulah ma'rifat. Walaupun nanti banyak cabang-cabang ma'rifat, apa itu fana, apa itu mahabbah, apa itu banyak sekali. Perhatian hadirat yang hormat, jika memang kita sudah diberi Allah dan istiqomah fi ayyi makanin wasa'atin, dimanapun dan kapanpun berada, pasti kita akan dirajali oleh sifat-sifat Allah, hingga nur-nur ilahiyah akan memancar ke hati kita, dan hati kita akan memancarkan kepada saudara-saudara kita. Dan barang siapa kena sinar mata hati kita, makalah teranglah. Manusia yang telah disinari, yang asalnya kegelapan, setelah disinari, maka orang itu akan melihat, karena kegelapan telah hilang. Zulmah dalam hati, hingga zulmah itu, gelap itu sendiri menutup. Maka ketika ada nur yang menyinar, tutup zulmah, tutup kegelapan akan hilang, hingga yang kita sinari akan tampak, dapat melihat mana yang hak, mana yang batil, bisa melihat hadrahnya Allah, hingga dia tidak merasa memiliki kemampuan apapun, semua Allah menciptakan. Begitupun para hadirat, jika kita betul-betul min alil ma'rifah, min alil tajrid, maka hati kita akan memancar kepada saudara-saudara kita, yang mana kita menghadapkan, insya Allah umat masyarakat akan berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang hormati, para khotimul waidiyah, para pejuang-pejuang waidiyah, sudahkah hati kita oleh Allah diberi nur-nur ilahiyah yang akan mancar dari hati kita kepada saudara kita? Ataukah kita masih gelap gulita, hingga kita tidak bisa melihat baik dan jelek,
Bahkan kita ini tidak mampu melihat ketuhanan Allah, tidak mampu melihat keesaan Allah, tidak mau melihat kekuasaan Allah, hingga kita kadang-kadang berani merasa punya kekuasaan, punya kekuatan seperti Allah itu sendiri. Dan dosa yang sangat berat, dosa syirik yang paling berat adalah menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri, dengan cara kita merasa punya kemampuan, merasa punya kekuatan, merasa ahli ibadah, merasa ahli amal, padahal la haula wala quwata illa billah. Para hadirin yang hormati, Mbak Yai mengajarkan kita untuk membuka cakra ini. Kita harus mempeng ya Allah, melatih diri, melatih hati dengan lillah dan billah, hingga akhirnya Allah memberi asrar rabbaniyah, asrar doa sahabat ini, hingga terbuka hati kita. Jika kita sudah diberi hati demikian, maka siapapun yang kita pancari, kita doakan dibuka. Mari kita ada saatnya kita kembali riyadhah. Jika manusia sudah timbab itu, manusia akan diberi kekuatan, di mana kekuatan itu adalah milik Allah. Kita ingin mengajak orang itu masih kita batin, mereka sudah datang minta. Kita beri wa'idiyah, dia nanti belum kita ajak, sudah apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, semua makhluk nanti akan taat dan khidmah kepada kita sebagaimana khidmah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang kamu hormati, anak-anakku remaja, kita tidak bisa hanya santai-santai. Kita tidak bisa hanya bicara ilmiah dari ilmiah satu ke ilmiah yang lain. Kalau kita hanya terbatas pada ilmiah itu nanti akan menjadi penghalang kita untuk mencapai tujuan kita, taqarruban ila Allah wa Rasulullah. Karena ilmu itu nanti kita akan pandai bangga, marem dengan ilmu, padahal itu bukan sebuah kenyataan. Baik itu soal ketuhanan atau soal dunia, kalau kita masih bangga dengan ilmu kita pegang, dan ilmu itu tidak bisa menghantarkan kita pada tujuan kalau kita tidak melakukan. Kita punya ilmu menanam nasi, punya ilmu menanam air menjadi wedang. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ilmu tadi tidak akan mampu menghantarkan kita untuk dapat memiliki nasi dan air minum. Karena air minum dan nasi itu hanya bisa dicapai dengan kita melakukan perbuatan menanak dan memasak. Ilmu kita tidak bisa jika kita tidak mau usaha, dan usaha kita tidak akan bisa kalau kita memang tidak diberi Allah oleh Allah SWT. Itulah mari, seberapa ukurannya? Ukuran minimal yaitu apa yang telah dituntunkan Mbah Yai pada kita. Asalan mujadah 40-an hari lembaran itu, mujadah 7 harian, yang mana semua bilangan dikalikan 10, Fatihah 10, Allahumma irak itu 10, mujadah 7-17,
Mujadah 337. Ini standar minimalnya. Lebih daripada itu kita lebih untung. Kita coba 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lalu kita coba semalam suntuk. Di awal perjuangan Wahidiyah banyak bapak-bapak senior dan Wahidiyah, orang yang menangi Mbah Yai Majid langsung di awal, di tahun 65, 66, 67, 70-an. Ini banyak para zahidin betapa ngetok kekuatan batiniahnya, ngetok rogonya. Isa orang Jawa meres moto melintir usus hingga dia berpuasa mujadah top mujadah. Ada ngeblung di sini Badari, Allahumma ya itu dibaca 100.000 kali. Mujadah ya Sayyidi sekali bukan banyak. Maka banyak pula diangkat oleh Allah mereka kesadarannya, bahkan diberi karomah kauniyah. Maka tidak sedikit para pejuang lama diberi kemampuan ijabah doanya, dibuka ainul basirahnya, hingga mata hatinya mampu menerobos rahasia makhluk. Banyak sekali. Dengan kata lain, banyak orang yang oleh Allah diberi ijabah dapat menolong saudara kita butuhkan. Ya, dengan itulah penyiaran Wahidiyah dibuka di mana-mana. Karena pada hakikatnya manusia semua itu bingung, semua gelisah. Bagaimana aku harus berbuat? Mereka dengan kesibukan masing-masing tentang ekonomi, tentang penyakit, tentang rumah tangga, bahkan yang banyak tidak ada yang hubungan dengan kesadaran kepada Allah. Saya sejak kecil punya tamu, sangat jarang orang yang datang pada saya, Gus, saya ingin sadar kepada Allah. Tapi yang banyak, saya punya kesulitan ekonomi, saya punya kesulitan penyakit, ayah saya wafat, sudah mendekati wafat banyak. Maka apabila sampai semua riyadhah sampai difutuh oleh Allah SWT, diberi kemampuan berdoa untuk orang lain, insya Allah dengan doa sampeyan dan bimbingan mereka akan mengikut jadi pengamal sahabat dia. Maka inilah rahasia perjuangan Wahidiyah, mengamal cepat sekali dibanding dengan perjuangan yang lain. Padahal dia Wahidiyah ini, kalau kita lihat orangnya, orang melarat-melarat semua, orang tidak berpendidikan. Orang Wahidiyah bukan hanya orang besar-besar, bukan hanya tokoh, orang yang terpinggirkan. Perjuangan Wahidiyah awalnya tidak memiliki sumber daya manusia yang handal dengan ilmu pengetahuannya. Perjuangan Wahidiyah tidak dimodali dengan kekuatan ekonomi yang kuat, semua serba pas-pasan, bahkan untuk hidup sehari-hari saja tidak cukup. Tapi mereka riyadhah, ngetok, banyak yang berpuasa, uzlah berhari-hari. Di samping punya tujuan, memang umumnya mereka tidak punya pekerjaan. Hingga satu saat Allah membuka, maka jangan baik, banyak muncul orang-orang yang diberi kekuatan batinnya, ijabah doanya. Kemudian dia menyiarkan Wahidiyah, mendoakan Wahidiyah. Banyak yang diijabahi lantaran wasilah
pada orang itu dan wasilah ya Sayyidi ya Rasulullah. Maka akhirnya berbondong-bondong pengamal Wahidiyah hingga sangat cepat sekali perkembangan Wahidiyah. Banyak orang yang kagum bagaimana Wahidiyah bisa secepat itu. Para bapak, para ibu, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan pengetahuan, perkembangan sumber daya manusia, perkembangan ekonomi, alhamdulillah muncul remaja-remaja yang berkompetensi tinggi di bidang masing-masing, di bidang organisasi, di bidang tata kelola, di bidang matematika, pendidikan, IT, banyak. Tapi mengapa tidak secepat zaman tahun 66? Mungkin ada yang hilang. Lihat toh, saya sering menyampaikan kau lihat toh, kalau sekedar ijabah ya resep tidak aja. Kalau ingin lebih prestasi, bahkan ingin ampuh, ingin diberi mandi, bisa nolong orang lain, ya dicoba jam 2 sampai subuh, jam 12 sampai subuh, jam 11, bahkan nanti mulai isya sampai subuh, hingga Allah membutuh karomahnya Allah yang akan diberikan kepada kita. Insya Allah jika kau mau. Tapi masih jarang, mengapa enggak termotivasi? Namun ketika saya berpikir anak-anak pondok, anak saya kalau sudah main game itu tidak punya payah, berjam-jam dia di hadapan laptop, di hadapan komputer, tidak payah. Apalagi saya mengajak buat program aplikasi buruk online ini, tidak payah. Tapi mengapa kalau dia mujadah 1 jam aja sudah payah? Mari ini tafakur. Tidakkah kita juga tahu manfaatnya lebih besar mujadah? Maka saya sering sambil guyon, saya tidak belajar program aplikasi, saya sekedar mempelajari manajemen aplikasi. Kalau saya belajar aplikasi kemudian berjam-jam, 2 jam, 3 jam saya megang keyboard, saya lebih paham memegang tasbih ini semalaman. Karena kalau dengan komputer, untuk saya tapi ini bukan untuk yang lain, ini 1 jam, 2 jam semalam, itu efek dalam perjuangan tidak besar. Apa itu bertambahnya pengamal, apa itu banyak saudara yang terselamatkan, apa itu bidang ekonomi, dengan itu hanya berapa yang bisa kita hasilkan uang. Tapi kalau memutar tasbih dan terus hati kita tawajuh ila Allah, akan banyak manfaatnya, baik dalam arti jumlah pengamal, ekonomi, segala perjalanan. Maka saya mengatakan membaca tasbih. Saya sulit didorong untuk belajar laptop, belajar HP, belajar internet, karena tak paham. Walaupun ya masih ada dalam hati kecil saya ingin belajar juga. Kalau kita betul-betul terus daimah, waktu-waktu kita ini kita gunakan terus untuk ingat kepada Allah, maka waktu-waktu akan punya manfaat. Dan jika waktu kita ini telah kita tinggalkan, waktu itu tidak akan bisa kembali lagi, karena kita akan punya tanggung jawab waktu yang lain. Anak-anakku, mari natijanya, mari kita gali kata batinnya. Apa bedanya doa Wahidiyah, doa ya Syafi'ah itu syair, dengan syair-syair yang kita dengar di radio-radio? Bedanya
Kalau syair di lembaran itu oleh Allah akan dibukakan asror batinnya yang akan berefek pada hati kita, lebih mudah ingat kepada Allah, lebih mudah zikir kepada Allah. Dan kalau syair yang lain itu tidak ada. Makin kita baca, hati kita makin diberi lunak oleh Allah SWT. Bahkan lebih dari itu, hati kita makin diberi nur yang sangat terang hingga mampu menerangi jagat raya saudara kita. Karena itu mari anak-anakku, tumpung yang masih muda, untuk tanggung jawab, mari kita tobatinnya kita hingga kita diberi oleh Allah hati yang jernih, hati yang mampu melihat rububiyahnya Allah. Jika kita telah mampu melihat rububiyah Allah, maka kita akan fana dengan apaliannya Allah. Kita akan dipancari oleh Allah. Kata lain, kita akan diberi ijabah jika kita mau berdoa. Para hadirat yang terhormati, jika batnya dibuka, maka sungguhnya pengamal nanti akan datang kepada kita, bukan kita yang akan mencari dia. Mereka semua datang dengan mekanisme Allah memberi. Mereka butuh kepada kita, mereka butuh kita doakan, mereka butuh kita tolong. Kebutuhan itulah yang akan mendorong dia datang kepada kita untuk minta dibimbing sebagai pengamal saudara dia. Maka apabila kita telah mencapai martabat ini, kita cukup diam, mereka berbondong-bondong datang. Apalagi kalau kita mau datang kepada mereka, mereka akan membuka tangan berdua, menerima kedatangan kita, menerima ajakan kita untuk kita ajak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita hanya lahiriah saja, siang malam berusaha manajemen ekonomi, semua akan payah. Karena itu tindakan yang tidak bernilai, kecuali jika matian dan kita itu tetap dengan lillah dan billah. Kata Mbah Yai, kuncinya jumrit. Seperti anak dulu main jumritan. Barang siapa yang tidak jumrit, lari, tetap akan dikejar saudara yang sedang piket atau sedang dadi kata. Jadi dikejar terus sampai dimanapun dikejar. Kita pun terus dikejar oleh nafsu kita. Lari ke sana, lari ke masjid, dikejar di masjid. Lari ke pasar, dikejar di pasar. Lari kemana saja, di tengah mujahadah dikejar nafsunya. Maka apabila kita telah jumret dengan lillah dan billah, tanpa lari, nafsu akan berhenti untuk mengejar kita. Dan akhirnya kita terbuka hijab yang memisahkan kita kepada Allah SWT, yaitu dengan memperbanyak amalan, berbanyak setiap ramban, 2 ramban, 3 ramban dan sebagainya. Bahkan dibikin lebih. Karena itu daun bayai minimal 100 kali, minimal 7 kali, minimal 7, minimal. Dari kelebihan ya tidak apa-apa, sampai Allah nanti membuka. Jika Allah sudah membuka seseorang ini, maka dia akan beri kemudahan-kemudahan. Apa yang diinginkan oleh Allah dibuka. Tapi apabila kita belum, apa yang kita usahakan serba buntu, serba kesulitan. Para bapak, para ibu yang hormati, tentunya di samping batinnya, mari kita sukai PW yu'ti kulla dhi haqqin haqqah. Masih bidang administrasi, bidang manajemen, bidang penyiaran, bidang pendidikan, ya, bidang ekonomi, mari tentunya dijadikan lillah dan billah.
Bagaimana penyiaran kita di daerah kita? Apakah semua di kecamatan sudah ada pengamalnya? Apakah semua desa-desa di kecamatan kita sudah ada pengamalnya? Apakah di setiap RT di desa kita sudah ada pengamalnya? Apakah di desa kita sudah terbentuk remaja, kanak-kanak, wanita, apa-apa? Apakah di daerah yang sudah terbentuk bapak-bapak, kanak-kanak, dan wanita sudah 2 jamaah wanita, 2 jamaah anak-anak, 2 jamaah bapak, dan selanjutnya sampai setiap RT ada jamaah usbuiyah, dan setiap ada jamaah bapak pasti ada jamaah ibu. Jika ada jamaah ibu dan bapak pasti ada jamaah remaja, dan jika ada jamaah remaja pasti ada jamaah kanak-kanak. Dengan sistem ini insya Allah, dan supaya diusahakan lebih konkret sehingga mudah ngontrol, diadakan pemetaan, peta jamaah, peta pembinaan, peta penyiaran. Daerah mana yang sedang dalam keadaan pembinaan, daerah mana yang sedang dalam penyiaran, pemetaan daerah pengamal, daerah mana yang belum ada pengamalnya, mana yang sudah. Hendaknya di kantor-kantor lainnya, baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan tingkat jamaah, mana yang belum, ini terus dibicarakan setiap minggu, setiap bulan, sehingga ada langkah-langkah yang konkret dengan ditok batinnya. Mujahadah kita diberi alat, fafiru ilallah wa qul ya rabbana. Ini kita mujahadah tujukan pada saudara kita tunjukkan hati kita. Insya Allah nanti akan dibuka Allah, dan tidak akan lama lagi umat dan mereka berbondong-bondong fafiru ya Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang hormati, dalam lembaran Waidiyah Mbak Yai ada sahabat yang sifatnya pribadi. Nas'alukallahumma yaqi antubrikona filujjati balwada ya syafi'ah. Tapi ada sifat umum, ya syafi'ah khalqi habiballahi salatu alaika maksud dallat wa dallat khilati fi baldati umat Koribali bainana. Sifatnya umum untuk negara kita. Kita mohon negara kita diberi barokah, kita diberi aman, diberi saling tolong menolong, diberi bersatu. Allahumma barik fima khalaqta wadil batah. Isinya kita mohon barokah untuk negara kita, supaya barokah buminya, lautnya, udaranya. Para bapak, para ibu yang hormati, Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah yang datang dariku walau kau hanya 1 ayat. Kita diberi Mbah Yai lembaran Waidiyah, kita diberi ya Sayyidi ya Rasulullah, diberi ayul ghos, diberi lillah dan billah, li rasul bi rasul, diberi yukti, mari. Ini semua setelah kita makan menjadi hak saudara kita yang belum terima, dan berubah menjadi kewajiban bagi kita untuk menyampaikan kepada mereka. Jika sudah berubah jadi hak dan kewajiban, pasti akan ada pertanggungjawaban. Maka kita mesti harus bertanggung jawab kepada yang punya hak, saudara kita yang belum dapat Waidiyah dan bila. Kita bertanggung jawab dengan yang memberi tugas kita, yaitu Mbah Yai Rasulullah SAW. Bagaimana kamu diberi ya Sayyidi,
Bagaimana kamu? Diberilah dan bila. Sudahkah kau amalkan? Rotakan. Sudah kau sampaikan kepada saudaramu, tetanggamu? Adakah masih tetanggamu, saudaramu yang belum menerima wasiat? Semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu mari, rasa tanggung jawab itu sulit kalau kita tidak kita latih. Kita sering meremehkan tanggung jawab, bahkan kadang-kadang kita lupa dengan tanggung jawab yang diberikan Allah pada kita. Tidak pernah berpikir sedikit pun tentang tanggung jawab. Kita hanya pandai menuntut hak kita, tapi tidak pandai memberikan kewajiban kita atau hak orang lain atas diri kita. Pada kekuatan kedudukan hak dan kewajiban itu berimbang. Mbah Yai menyampaikan, ketika kita menyikapi hak dan kewajiban yang pertama kali kita perhatikan, janganlah sekali-kali menurut hak, karena hak itu nanti akan terpenuhi sendiri ketika kita satu dengan yang lain saling memenuhi kewajiban. Begitu kita kepada Allah, kalau kita kewajiban kita kepada Allah tanpa harus menuntut hak, maka Allah akan memberikan kepada kita fadlnya yang tak terhingga. Karena itu mari para hadirat, kita koreksi hati kita, kita koreksi darah kita. Apakah tetangga kita, apakah saudara kita, kalau perlu ditirakati, ta'ruy al-boy sampai Allah nanti buka. Sebagaimana pernah diceritakan Mbak Yai Majid, ada seorang kiai buka masjid di daerahnya, belum ada orang ibadah, mengajak ibadah di jemaah, tidak mau. Akhirnya sowan kepada Mbah Yai Ma'ruf. Mbah Ma'ruf, saya mohon doa, saya itu berjuang Islam, membangun masjid di daerah yang belum ada umat Islamnya. Sudah beberapa tahun belum diijabai Allah, belum ada yang ikut, bahkan cenderung menjemaah. Nah, bacakan fafiru ilallah, jangan barengan ribuan. Kemudian orang ini tirakat baca fafiru ilallah. Ini zaman Mbah Ma'ruf pada waktu itu ya, jadi baca ribuan dengan jeda waktu entah berapa bulan. Akhirnya lama-lama tetangganya sadar, bisa diajak kembali kepada Allah, bisa mau diajak ibadah. Bahkan kita ilah sejarah fafiru hingga oleh Mbah Yai Majid, fafiru Allah ini dianjurkan untuk kita baca. Para bapak, para ibu yang hormati, juga kita dididik Mbah Yai, bukan hanya kesadaran. Bagaimana kita melihat keadaan kanan kiri kita, apakah oleh Allah sudah dibuka barokahnya atau masih tutup barokahnya? Kita diberitahu, dididik Mbah Yai, berdoa untuk barokah total umat, barokah negara kita, barokah buminya, barokah lautnya, dididik oleh Mbah Yai, hingga Allah membukakan barokah untuk negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Akhir-akhir ini banyak musibah, bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, banjir berkesinambungan, seolah-olah tidak pernah ada batasnya. Seolah-olah kita akan putus asa menghadapi musibah. Musibah satu belum selesai, datang musibah yang lain. Banjir satu belum selesai, banjir yang lain. Gempa satu datang, yang lain datang. Hingga pemerintah kewalahan. Apa ini? Mari kita sadari, ini bagian peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tiba kerusakan-kerusakan yang diakibatkan gempa, banjir bumi, kekacauan-kekacauan
bima kasabat, karena perbuatan manusia yang terus berlarut-larut, tidak mau tobat kepada Allah, tidak mau ingat kepada Allah, tidak mau lillah dan billah. Kalau kita mengenai dia, tidak mau berjuang, hingga akibatnya bumi tidak kuat, mereka unjuk rasa, meletus, banjir akibat kita, dan itu ditimpakan kepada kita. Bahkan orang yang tidak ikut berbuat, ikut merasakan akibat musibah itu. La'allahum yarji'un, sekiranya mereka mau kembali kepada Allah dan sadar. Para bapak, para ibu yang hormati, jika peringatan demi peringatan, sasmito sesasmito, fenomena alam, bahkan ru'yah solihah fil manam aw yaqadatan, alamat-alamat batiniah, baik dalam mimpi atau dalam melek-melekan. Kalau kita sudah tidak mau perhatian atas sasmito Tuhan itu, tidak mau perhatian atas peringatan Allah, maka mungkin nanti diri kita sendiri yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu terjadi, berhati-hati, kita tidak akan ada kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Karena itu para hadirat, mari sebelum detik-detik yang mengerikan itu datang, mari kita tobat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, menangis, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa keluarga kami, dosa tetangga kami, dosa bangsa kami, dan berilah kami kemakmuran barokah untuk kami, tetangga kami, bangsa kami, dan umat manusia, hingga mereka berbondong-bondong pada Allah. Berilah mereka taufik hidayah darimu, ya Allah, sehingga mereka mau taat kepadamu. Para bapak, para ibu, mari, ini akan terjadi dan datang pula semua ancaman-ancaman Allah itu. Jika kita tetap melonjong misalnya, tidak mau perhatian, datang pula ancaman itu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dipegang malaikat, kita dimasukkan neraka jahanam nanti di kemudian hari. Tangis kita sudah tidak dapat apa-apa, air mata sudah berubah jadi darah, keringat kita menjadi banjir di padang mahsyar nanti. Semua tidak akan ada gunanya. Hadirat, mari, tidakkah kita akan menyesal nanti di hadapan Allah? Ya Allah, saya pengamal suatu idea, saya ahli ibadah, ahli baca sholawat, mengapa kau siksa, ya Allah? Padahal kau berjanji, barang siapa yang taat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal baik, Allah akan membalas kebaikan, walau kebaikan ada sebiji atom. Tapi mengapa perbuatan saya justru menerima siksaan, ya Allah? Allah murka, kadzabta, kau bohong, kau tidak ibadah karena Allah, kau ibadah karena kau ingin mulia, ingin kaya, ingin selamat. Itu penipu, kata Allah Taala. Kita nanti akan semacam itu, dan akhirnya Allah merintah, ya malaikat zabaniyah, seret dia ini ke neraka jahanam. Kita sudah kehabisan waktu saat itu. Kita akan berteriak, panggil orang tua kita, orang tua sibuk. Kita panggil kepada nenek-nenek kita, mereka sibuk. Kita lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun berkata, diriku sendiri masih belum tentu. Lari lagi kepada Nabi Nuh, sama jawabnya. Lari kepada nabi-nabi yang lain, yang akhirnya ada salah satu dari kita teringat
bahwa kita adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kita kepada Nabi, ya Rasulullah, aku umatmu. Yang dulu saya ahli baca sholawat, saya ahli baca satu Aidiyah, tapi mengapa ya Rasulullah aku disiksa, aku minta pertolongan. Kau berjanji akan menyelamatkan umatmu nanti di padang mahsyar. Saat ini aku membutuhkan ya Rasulullah. Rasul berkata, wahai umatku, hanya yang jadi umatku yang belum aku coret yang akan bisa nolong. Tapi mereka yang telah ku coret akibat perbuatanmu, aku tidak bisa menolong kamu, kata Rasulullah SAW. Semuanya akan menangis, merunduk. Bahkan lebih daripada itu bukan tangisan ke penyesalan. Datang anak kita, datang, ya Rasulullah, ini orang tua saya, ini ibu saya, ini bapak saya. Mereka itu hanya menipu aku. Mereka hanya menyekolahkan aku dengan sekolah yang tinggi, diberi cara bekerja supaya kaya, tapi aku tidak dikenakan kepadamu ya Allah, hingga aku berlarut-larut jadi anak nakal. Tua saya jadi orang yang tidak berbakti pada orang tua dan negara dan agama. Sekarang saya mau ditarik ke neraka. Saya tidak mau ya Allah. Orang tua itu yang menipu saya gantinya. Terjadilah tuntut menuntut, hati-hati. Akhirnya sampio masuk neraka bareng. Adakah cerita ini nanti terjadi pada diri kita? Hati-hati. Al-Fatihah. 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 Mari kita sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tazalum zalim dan Allah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafatin mi'adati ma'lum. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafatin mi'adati ma'lumat. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafatin mi'adati ma'lumat. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu. Nas'aluka Allahumma bi'aq an turikana bil hujjati hatta nara la nasma wa la najida wa la nu'assa wa la nataharraka wa la naskuna illa wa tarzuqna tamama maghfiratika wa tamama ni'matika ya wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika wa tamama ridka ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma habba bi'ilmuka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya syafi'al khalqis alaika nur khalqiyat wa aslahu arwawan wa qallalam tur wa laysa li ya sayyidi wa
فإن ترد كنت شخصا يا شافع خلق الصلاة عليك نور وأسرع روح وقل ظلمت وليس لي سيد فإن ترد كنت شخصا يا شافع خلق الصلاة عليك نور وأسرع روح وقد ظلمت وليس لي يا سيدي فإن ترد كنت شخصا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا يوسف عليك ربي وانظر موصلة يا يوسف عليك ربي وانظر إلي يا سيدي موصلة يا يوسف عليك ربي وانظر إلي يا سيدي موصلة يا شفيع الخلق حبيب صلاته عليك ما ظلت وضلت خذ بيدي يا سيدي يا شفيع الخلق حبيب صلاته عليك ما ظلت وضلت التي خذ بيدي يا شفيع الخلق حبيب صلاته عليك ظلت وضلت خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ربنا اللهم صل على محمد والآل واجعل لنا مسرا بالواحد يا ربنا اغفر يسر قرب اللي بيننا يا ربنا اللهم صل على محمد الشفيع والآل واجعل لنا بالواحد لرب يا ربنا اغفر يسر بدعواتنا قرب اللي يا ربنا اللهم صل على محمد الشفيع والآل واجعلنا بالواحد لرب يا ربنا اغفر قرب اللي اللهم بارك فيما خلقت هذه البلد وفي هذه المدينة اللهم بارك وفي هذه المجادلة اللهم بارك فيما خلقت هذه البلد وفي هذه المجادلة اللهم بارك فيما خلقت هذه البلد
وفي هذه اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجاهدة استغفر. Al-Fatihah. Mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqisna wa bijahi sayyidina Muhammadin wa bi barakatil ghawsi adadna wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqisna wa bijahi sayyidina Muhammadin wa bi barakatil ghawsi وأواني وسائر أوليائك يا الله يا الله رضي الله اللهم بحق اسمك وبجاه سيدنا محمد وببركة غوث عدد وأواني وسائر أوليائك يا الله يا الله رضي الله عنه بلغ جميعا من هذا وجعل في تعظم بلغ جميعا من هذا وجعل في تعظيم بلغ جميعا من هذا وجعل في تعظيم فإنك على كل شيء فإنك على كل شيء قدير فإنك على كل شيء قدير فاغفروا إلى الله فاغفروا إلى الله فاغفروا إلى الله فاغفروا وقل جاء الحق إن الباطل كان وقل جاء الحق إن الباطل كان وقل جاء الحق إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Mari kita yakin bermendati dijauhi Allah SWT. Demikian yang bisa kesampaikan, ada kurang lebih mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat tarbiyah. Amin. Ghawzat zaman an-nar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.